Mengetahui dirinya dan timbul kesadaran, timbulnya kesadaran itu akan memancarkan cahaya yang akhirnya bisa memberikan energi positif di dalam bumi itu sendiri, Ibu Pertiwi. Ketika dari setiap orang ini memiliki jiwa yang menjadi cahaya, itu akan menjadi pengaruh untuk kehidupan di alam semesta ini. Tetapi ketika orang itu tidak bisa membangun jiwanya di dalam diri cahaya-cahaya yang ada di dalam diri kita, maka dunia ini akan selamanya terselimuti dengan sebuah kegelapan. Nah, kegelapan ini sangat mempengaruhi pola pikir manusia, gitu. Cara hidup manusia, gaya hidup manusia, akhirnya tidak terarah, tidak sesuai dengan hukum mutlak, keseimbangan alam secara absolut atau mutlak, lepas dari hukum keseimbangan alam yang akhirnya merusak keseimbangan alam itu sendiri. Makanya dengan adanya seperti ini, timbullah kebangkitan spiritual yang dahulu orang nggak suka meditasi, didorong oleh secara entitas astral yang bekerja awalnya dari alam bawah sadar. Makanya starship itu kan butiran cahaya atau biji cahaya dari semesta yang memberikan dampak ionisasi di dalam tubuh kita, akhirnya menemukan jiwa-jiwa yang bercahaya itu tadi, terbangkitnya spiritual itu tadi. Nah, dengan kebangkitan akhirnya orang pada menjadi melakukan meditasi. Nah, itu ibaratnya inner work, kita mengetahui kinerja atau memahami sesuatu yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya ketika kita bisa mampu mendalami semua apa yang menjadi kinerja organ tubuh kita, baik mata, telinga, mulut, hidung, bahkan nafas, darah, semuanya kita pahami, kita sadari, kita analisa, maka kita akan memahami alam semesta itu sendiri. Karena apa? Kita belajar dari pada alam memberikan fasilitas yang ada di dalam diri kita untuk mempelajari alam itu sendiri sebenarnya. Karena apa? Raga dan secara fisik ataupun metafisik itu adalah cerminan dari alam semesta itu sendiri. Berarti semakin tinggi posisi pelaku spiritual, berarti itu bisa nanti dilihat parameternya di tindakannya sehari-hari kepada alam, kepada sesama manusia, kepada makhluk yang lain. Kepedulian, kesadaran, kalau misalnya kewajiban dalam aplikasi sehari-harinya itu dia masih sering menghina orang, merugikan orang lain, berarti kan omong kosong. Kalau dia ngomong spiritualnya kan tingkat tinggi, kan berarti kan omong kosong. Orang yang namanya spiritualitas, yang benar-benar sudah paham dan menjalani tentang spiritualitas, dia akan melakukan sesuatu yang tidak merugikan, baik itu melakukan lewat mulut, gitu, mata, semua indera kita bekerja kan melalui indera itu. Kita berbicara ini menyakitkan orang, nah berarti kan orang itu belum sukses dalam menjalani spiritualitas. Tapi dengan banyak orang yang begitu tapi mengklaim dirinya adalah sudah menjadi orang yang spiritual. Nah itu makanya kan banyak orang salah pemahaman tentang spiritual. Kalau orang sudah mempunyai kemampuan ini dianggap orang spiritual, gitu. Padahal orang yang spiritual, yang benar-benar spiritual itu paham tindakannya itu merugikan buat yang lain atau sekitarnya atau tidak, ucapannya itu merugikan buat yang lain atau sekitarnya atau tidak, kan gitu. Kadang memang manusia itu ya banyak yang menilai itu karena dia itu pakai busana seperti ini, aksesoris kayak gini, karena terus sudah punya pengikut yang banyak. Nah itu karena kadang itu sudah manusia langsung ini karena sudah menjadi label. Betul. Nah gitu, karena sudah menjadi label seperti itu, gitu. Nah contohnya gini, misalkan nih contoh ini kata-kata yang mungkin buat untuk mencaci orang, misalkan anjing itu paling labelnya paling mantap buat mencaci orang. Tapi kalau kita bilang ayam lu kan wagu, nggak ada kemantapan untuk mencaci orang, ya sama aja sepertinya, esensinya beda, cuman beda esensi kan gitu loh. Kalau spiritual dianggap spiritual karena sudah menjadi label, menjadi suatu kepercayaan yang sudah membudidaya. Padahal spiritual yang sebenarnya nggak seperti itu. Misalkan masih orang yang masih mencaci maki orang, merugikan orang lain, memanfaatkan orang lain. Banyak orang mengatasnamakan spiritual akhirnya memanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Nah
itu lebih parah lagi. Tapi Yang melabelkan sekarang diri bahwa itu dia ada spiritual. berorientasi dengan uang. Nah, Itu saya lihat juga sekarang itu marak. Saya lihat itu di media sosial itu yang mengatasnamakan spiritual hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Nah, itu kenapa kok masih banyak juga yang tertarik sama itu orang-orang yang kayak gitu? karena faktor pemahamannya tipis, Pak. Jadi yang selama ini kita itu SDM dibilang kasaran iki SDM rendah, yang gitu. Dulu leluhur kita nggak seperti itu. Karena memang karena dari zaman ke zaman, karena faktor penjajahan yang sifatnya fisik ataupun metafisik. Fisiknya itu adalah penjajahan politik, ekonomi, politik, adu domba, gitu. Caranya itu politik adu domba, tapi tujuannya untuk politik ekonomi. Dengan apa? Caranya politik adu domba, politik ekonomi. Tujuannya hanya untuk menguasai. Benarnya. Terus juga politik keagamaan atau kepercayaan itu sifatnya akan membodai orang-orang yang memperlemah SDM yang ada di pribumi dari Nusantara itu sendiri. Nah, yang diserang utama adalah kerajaannya, yang utama yaitu Mojopahit. Karena gini, Pak, teori ya namanya untuk menguasai sesuatu itu harus melemahkan rajanya dulu, ibaratnya seperti itu, gitu. Ya, kalau rajanya runtuh pasti bawahannya akan runtuh semuanya. Ya sama aja, kerajaan di Nusantara ini yang utama adalah, yang menjadi pokok terpenting adalah Majapahit. Yang diincar utama itu. Sebenarnya kasus pertamanya diawali dari itu. Nah, setelah Majapahit ini runtuh, ya sudah. Yang dari luar ini masuk dengan mudah. Akhirnya apa? SDM yang dimiliki oleh pribumi ini akan rendahkan terus, mudah untuk dikelabui. Akhirnya hingga berdampak hingga sampai sekarang ini. Nah, akhirnya ini kembali lagi dari jiwa-jiwa lampau ini membangkitkan, ada timbulnya inkarnasi, reinkarnasi, secara jiwanya dibangkitkan kembali untuk menyadari itu semuanya. Kita kembali menganalisa, kembali untuk bangun, bangkit lagi, mulai sadar lagi, mengembalikan kesadaran-kesadaran yang selama ini tenggelam, kan gitu. Karena pembodohan itu tadi, terjadinya perendahan atau yang sifatnya memperburuk SDM yang ada orang-orang yang di bumi ini untuk kembali. Karena apa? Ya memang yaitu tadi faktor utama itu dulu yang diincar adalah kejayaan dari, istilahnya kayak dolanan sekak itu loh, Pak. Ya sekak itu kan gitu kan, yang diserang kan, yang diincar kan ratunya kan, Pak. Ya kan? Rajanya. Ketika ratunya itu mampus ya sudah Selesai. Nah itu kan sudah menjadi gambaran yang ada di catur itu kan. Kalau ketika misalkan ratunya aja diserang menterinya, rajanya juga lemah, dia akan kehilangan kekuatan yang sangat besar. Tapi yang kena ratunya semuanya hancur, mati. Kan ada kesekakan seperti itu. Ya sistemnya seperti itu. Mereka belajar dari sekak itu, Mas. Catur itu loh, permainan catur itu loh. Mungkin. Makanya kan catur itu kan sebenarnya penggambaran catur itu kan hitam dan putih, penggambaran teka-teki kehidupan antara benar dan salah. Itu tidak bisa dilihat secara apa ya namanya. Kita harus benar-benar menganalisa mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus benar-benar menganalisa dengan sedetail mungkin. Makanya kan hidup itu penuh dengan teka-teki. Ya, kita harus berpikir nih, biar kita nggak kena lengahnya itu, kita berjalan kemana ini. Nah, taktik jangan gitu ya. Taktikal. Ya, Makanya kan dari itu dulu kelemahannya waktu itu zaman masa kerajaan yang dipimpin oleh Bray Kertabumi terjadi karena apa? Mereka pintarnya apa? Yang diserang adalah anaknya sendiri yang dipengaruhi. Nah ini kan otomatis kalau mungkin ini yang Demak ini dikuasai bukan putranya yang Brawijaya sendiri, saya jamin nggak akan terkalahkan Majapahit. Karena apa? Antar hubungan dengan anak itu masih ada sifat belas kasihnya. Itu. Karena apa? Sifat mengalah itu
Coba saja kalau misalkan Demak itu dipimpin bukan dari putra yang Brawijaya sendiri, mungkin Majapahit akan bertahan hingga sekarang. Nah, mereka punya taktik juga. Melalui apa? Ya, yang diserang apa? Anaknya ini dipengaruhi oleh para zaman dulu wali dekatnya dengan Wali Songo. Nah, akhirnya malah ayahnya sendiri yang diserang. Gitu. Padahal kalau dipikir loh, kerajaan Majapahit itu kerajaan sangat luar biasa, sampai dikalahkan dengan Demak itu kan, kalau enggak karena faktor antara hubungan anak dengan ayah itu enggak akan mungkin terjadi kekalahan. Iya, dari gitu segi kekuatan bala tentara, makanya kan iya kalah. Sebuah kekuasaan, suatu kejayaan Nusantara itu yang diserang utama adalah ratunya dulu. Ketika ratunya sudah kena, semuanya bisa ditaklukkan. Awalnya pertama faktor yang menjadi faktor utama hingga terjadi berdampak hingga sekarang itu adalah itu. Makanya saya dulu pernah bilang mengadakan suatu acara HUT itu pembukaan kejayaan yang saya adakan, yang itu tahun Saka 1944. 1944 itu artinya satu pintu 9, kejayaan 44 adalah pintu gerbang, yaitu pintu pembukaan gerbang kejayaan Nusantara atau Majapahit itu sendiri pada HUT Majapahit yang waktu itu saya ngadakan di tanggal 12 November tahun 1944 Saka. Dan itu dulu runtuhnya Majapahit pun juga di tahun 1527 Masehi, atau Sakanya itu 1449 Saka, 1449 Saka. Artinya karena 9-nya di belakangnya 44, artinya gerbang penutupan kejayaan. Sudah habis itu ketika Majapahit ini hilang, ini orang-orang yang dari bukan Nusantara dengan mudahnya menginjak-injak harga diri Nusantara, bahkan memperburuk SDM pribumi Nusantara itu sendiri hingga berdampak sekarang. Kalau di garis bawahi berarti untuk memberikan sebuah ajaran yang masif di tanah Jawa pada waktu itu harus dengan jalan lewat politik, merebut tahta. Nah, tapi gini, itu harus bisa. Dengan itu nanti akan diharapkan lebih mudah untuk menyebarkan paham yang dimaksud. Semua ada rentetannya, Pak. Dan mungkin nanti kalau apakah mungkin juga karena kita itu sudah mulai menyadari sedikit demi sedikit, apakah nanti kita bisa juga menjadikan politik itu sebagai titik awal dari perubahan spiritual kita? Karena gini, di samping secara mikro, kita kan mikro ya Pak, secara mikro kita dibangkitkan kembali kesadarannya. Makanya kan kebangkitan spiritual itu kan pembangkitan sadaran. Untuk apa tujuannya? Hamemayu hayuning bawono, pelestarian alam semesta ini atau bumi ini. Nah, dengan adanya pelestarian atau yang namanya Hamemayu hayuning bawono ini, otomatis akan membangkitkan tingkat spiritualitas itu, dan alam juga melakukan tindakan yang dengan adanya bencana alam ini, jadi secara mikro berjalan, secara makronya juga bekerja. Karena apa? Sudah juga diiringi dengan kehancuran-kehancuran, karena yaitu tadi yang namanya keangkara murkaan ini yang sudah merajai dunia. Makanya ada bilang Dajjal merajai dunia itu artinya siloka. Tetapi makanya banyak orang yang mempunyai pemikiran dan pengetahuan menerima segala sesuatunya dengan mentah. Dajjal dianggap sebuah sosok, padahal itu suatu siloka. Silokanya makanya Dajjal menguasai dunia ini sudah, karena sifat Dajjal manusia wis kaya ngono kabeh, kaya setan kabeh. Gampangnya seperti itu loh. Gambarannya seperti itu. Angkara murka kan sifat ragus. Angkara itu kan sifat raksasa, buta nek wong Jawa ngarani. Gitu. Itu sudah merajai dunia. Orang pada
menikmati segala fasilitas kehidupan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi tidak memikirkan keseimbangan untuk alam itu sendiri. Jadi sifat hamemayu hayuning bawono itu sudah tidak ada dan benar-benar dilupakan. Makanya dilambangkan matanya satu. Matanya kan satu, cuma Nah, satu. makanya itu. Berarti di situ ada yang nggak kelihatan, Nggak ada satunya keseimbangan, nggak ada di dalam keseimbangan. penglihatan itu kan, gitu kan. Makanya kan orang kalau melihat gini kan nggak ada keseimbangan. Nah, makanya kan bahwa itu hukum keseimbangan itu sudah nggak dijalankan oleh para mikrokosmos ini. Jadi karena faktor yaitu tadi menjalankan tidak kebenaran, tidak kebetulan di dalam memahami sesuatu. Karena jeratan dogma, karena jerat yang terpenjara oleh lingkaran dogma. Ya harusnya mereka bisa luas memahami segala pengetahuan tentang kehidupan ini, agar apa tujuannya kita bisa mengetahui semuanya pengetahuan semesta ini. Tujuannya agar kita